Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku, Tuhan. Kami mau lebih dekat hanya denganmu. Ku ingin lebih lagi tinggal dalam hadirmu. Ku ingin lebih lagi, Tuhan, dekat denganmu, Yesus. Memandang kebaikanmu, melihat kekuatanmu, Tuhan. Kau sungguh baik dalamku. La 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 la.
Kami mau memandang hanya kepadamu Tuhan. Iri aku Bapa, sujud di kaki-Mu, dan kami mau katakan memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti menyertai kita sepanjang hari ini. Itu sebabnya kita harus datang kepada Dia, kepada Yesus Kristus, yang memampukan kita untuk melakukan setiap aktivitas sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ambil di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 23. Mazmur 34 ayat 18 sampai 23. Firman Tuhan katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.
Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini yang menjadi ayat emas bagi kita yang perlu kita renungkan di dalam ayat 18. Di dalam ayat 18 dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Sekali lagi dikatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara dikasih Tuhan, tentu ketika kita membaca firman Tuhan ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berpikir bahwa orang benar itu juga mengalami masalah, mengalami problem. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, mengalami kesesakan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa terjadi seperti itu? Seharusnya orang benar itu orang yang tidak memiliki masalah. Karena dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi terjadi sesuatu hal yang orang benar itu alami. Yang dikatakan mengalami kesesakan. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi, mengapa terjadi seperti itu? Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa dunia ini penuh dengan masalah. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini membuat kita menderita kesesakan. Saudara dikasih Tuhan. Karena dunia ini sudah dikuasai si jahat. Dunia ini sudah dikuasai si jahat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata di sana, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sekali lagi dikatakan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi, si jahatlah yang mengendalikan dunia ini. Si jahatlah yang mengendalikan dunia ini, termasuk mengendalikan manusia. Sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, ketika si jahat menguasai dunia, ketika si jahat mengendalikan manusia dengan kelakuan jahatnya, maka ada sesuatu hal yang timbul dalam kehidupan manusia itu. Timbul penderitaan, sakit penyakit, ketakutan, kesesakan, saudara dikasih Tuhan. Dan itulah yang terjadi dialami manusia ketika mereka dikuasai dosa. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dikasih Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan melakukan kebenaran, ada kabar baik untuk kita, ada pesan firman Tuhan untuk kita semua. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, dikatakan kalau kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, saudara dikasih Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Dengan cara Tuhan sendiri, Dia mampu menolong kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dalam Mazmur 34 ayat 18 tadi dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Kalau kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan,
orang-orang yang melakukan kebenaran, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan sana, maka Tuhan mendengar. Mereka akan dilepaskan dari kesesakan. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 yang dikatakan di sana, Tuhan sampaikan kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita berseru, apapun keadaanmu, kesesakan apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasih Tuhan, Yeremia 33 ayat 3 jelas juga dikatakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menjawab doa setiap umatnya yang dibenarkan oleh Tuhan. Setiap doa dan seruan orang benar, Tuhan pasti jawab. Sebab Tuhan adalah penjawab doa. Saudara dikasih Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah ketika engkau orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, itu Tuhan pasti jawab, sebab dikatakan sangat besar kuasanya. Bila orang benar itu berseru-seru, berdoa kepada Allah, akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dan melepaskan kita dari kesesakan. Ada perlindungan, ada pertolongan. Ada penyertaan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 dikatakan di sana, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dahsyat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan pasti jawab. Karena Dia penjawab doa kita. Dan saya yakin ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan katakan di sana, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Saudara dikasih Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi tempat perteduhan kita. Sekalipun orang benar itu mengalami penderitaan, orang benar itu mengalami kekhawatiran, orang benar itu mengalami kecemasan, orang benar itu mengalami ketakutan, bahkan kepada kesesakan, Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan menopang mereka, saudara dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk pagi hari ini, mari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Sebab Tuhan penjawab doa orang-orang benar.
Sebagaimana yang dikatakan tadi dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, siapapun kita, mari kita punya Tuhan, kita punya Allah dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita mengalami kesesakan atau penderitaan apapun itu, Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita datang kepada Dia dan berseru menyerahkan semua apapun yang kita alami. Ketika Tuhan sudah menyampaikan itu kepada kita, saya yakin Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan segala sesuatu apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan kita mari melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Niscaya Tuhan pasti memberkati kita. Sebab kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Ketika kita mungkin mengalami suatu hal, mungkin kita sudah mulai atau mungkin sudah kita menjadi seperti tidak berdaya. Tapi Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan menopang tangannya dan menopang kita. Dan kita akan dibangunkan kembali. Dan kita menjadi kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan melakukan perlindungan bagi kita. Percayalah kepada Dia, kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus melakukan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan segala apapun yang Tuhan lakukan kepada kami, itu pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh melakukan aktivitas. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kami untuk menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.